Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jofari Gantara Putra di channel Pemula IT pastinya. Dan pada video kali ini sesuai apa yang dikomen oleh Ting, nanti ada sound effect Ting. Jadi beliau ini bilang, "Bang, buatin versi AMD-nya dong." di video motherboard yang tidak worth it untuk dibeli ya. Kayak misal waktu itu saya nggak rekomendasiin motherboard G31 ataupun motherboard H55 atau H61 ya, teman-teman boleh lihat di sini videonya ya. Dan Mas ini bilang buat versi AMD-nya dong. Jadi sebenarnya saya udah bahas di video ini kenapa banyak rakitan PC Carehore yang pakai Intel dibandingin dengan AMD gitu. Karena motherboard ataupun CPU AMD yang jadul-jadul itu nggak cocok buat dijadikan rakitan PC Carehore karena memiliki performa yang di bawah Intel. Pertama itu, dan semuanya saya udah jelaskan di video ini ya. Kalau saya jelaskan lagi panjang lagi ya. Jadi sudah jelaskan motherboard yang tidak worth it untuk dibeli dari dari AMD itu semuanya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Enggak. Jadi gini, sebenarnya ya itu dia. Sedikit motherboard yang worth it untuk dibeli ya dari AMD itu. Nah, karena sedikit itu akhirnya saya memutuskan untuk membahasnya motherboard yang worth it untuk dibeli dari AMD gitu. Karena itu dia yang tidak worth it-nya banyak gitu. Oke, kira-kira apa aja sih motherboard dari AMD yang masih dibilang worth it untuk dibeli dan bisa dijadikan rakitan PC Carehore gitu. Oke, langsung saja. Berikut adalah chipset atau motherboard yang worth it untuk dibeli menurut admin Pemula IT. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau cerita dikit tentang video motherboard yang tidak worth it untuk dibeli dari Intel yang dirilis pada tahun lalu ya. Video tersebut dirilis pada tahun 2022 dan ada beberapa motherboard yang jadi worth it di tahun ini gitu. Jadi ada beberapa motherboard yang sekarang worth it ya di tahun 2023 ini. Contohnya ada G31. Tahun lalu G31 saya nemunya di harga 180 ribuan ke atas ya. Jarang banget di harga 100 ribuan gitu kan. Tapi untuk sekarang G31 udah bisa kalian dapatkan di harga 100 ribuan ya. G31 tersebut bisa dijadikan rakitan PC Carehore 500 ribuan, bahkan bisa kurang kalau nggak pakai VGA discrete ya. Tapi kalau pakai VGA discrete mungkin 500 ribuan ke atas ya. Dan juga alasan G31 atau semua motherboard LGA 775 lainnya tuh nggak worth it bukan karena motherboardnya doang gitu. CPU-nya juga Intel Core 2 Quad Q6600 juga dulu harganya 100 ribuan ke atas. Terus Core 2 Duo juga 50 ribuan. Tapi sekarang udah pada turun gitu. Core 2 Duo udah 10 ribuan, 20 ribuan, 30 ribuan. Bahkan Intel Core 2 Quad Q6600 juga udah 50 ribuan gitu. Jadi kalian bisa rakit PC 500 ribuan dengan CPU 4 core 4 thread ya. Jadi udah worth it G31 itu. Walaupun maksimal RAM-nya 4 GB ya, tapi mungkin untuk awal-awal udah cukup lah. Kedepannya bisa upgrade ke H61. Nah, H61 juga bisa jadi worth it untuk tahun 2023 ini. Karena H61 dulu harganya mirip-mirip sama B75. Jadi daripada H61 mending B75 aja sekalian gitu kan. Tapi sekarang H61 udah ada yang jual di 250 ribuan dan ya pilih aja gitu. Dengan harga 2,5 kalian bisa rakit PC di bawah 1 juta menggunakan H61 plus CPU Intel i5 Gen 2. Mungkin kalau VGA-nya bisa kayak GTX 450 atau GTX 650 kalau hoki, atau GT 630 atau GT 730. Jadi ya H61 juga worth it untuk tahun ini. Kita lanjut ke pembahasan AMD ini. Sebelum ke pembahasan lagi ya, saya mau cerita dikit lagi nih. Motherboard AMD itu nggak kayak Intel gitu. Jadi kalau Intel kan satu chipset, satu soket gitu, otomatis support terhadap generasi tertentu aja gitu kan. Nah, kalau di AMD, misal ada motherboard AM2 Plus. Nah, AM2 Plus-nya tuh ada banyak gitu. Ada AM2/AM2 Plus yang berarti support CPU AM2 dan AM2 Plus. Ada juga AM2 Plus/AM3 gitu yang support CPU AM3 dan support memori DDR3. Tapi ada juga AM2 Plus/AM3 yang pakai DDR2 juga gitu. Jadi ya pusing gitu kalau ngebahas motherboard AMD ini. Jadi mungkin videonya akan saya jelaskan sekalian saya screen share gitu. Kira-kira motherboardnya apa aja dan sekalian juga tokonya di mana gitu yang menurut saya bisa dijadikan rakitan PC Carehore menggunakan motherboard Intel. AMD kok Intel sih? Oke. Jadi soal pembahasan motherboard dan soket AMD ini mungkin akan saya bahas di lain video karena ya itu tadi ya, rumit AMD itu. Oke, langsung saja kita mulai dari yang paling murah dulu dan paling jadul dulu mungkin ya, yaitu dari motherboard dengan soket AM2 Plus. Bang, kenapa nggak yang AM2? Oke, jadi gini, AM2 Plus itu harganya mirip-mirip sama AM2 dan AM2 itu kejadulan ya, terlalu jadul gitu. Jadi mending AM2 Plus aja sekalian. Nah, AM2 Plus ini menggunakan memory type DDR2 atau memory controllernya hanya DDR2 saja karena DDR3 itu adanya di AM3. Jadi motherboard ini support CPU AM2 dan AM2 Plus bahkan AM3 jika motherboard tersebut ada update BIOS-nya tentunya.
Jadi kalian perlu searching dulu gitu dan tanya ke sellernya. Ini kira-kira kalau saya beli dapat motherboard yang mana dan sudah support AM3 atau CPU AM3 atau belum gitu. Nah, sebagai contoh ini ada ya. Ini M2 N68Li ini dari Asus dan saya sudah lihat untuk Asus di sini motherboardnya support CPU AM2 dan AM2 Plus dan AM3 untuk beberapa CPU-nya. Kayak ini AMD Athlon 2 X2 itu merupakan CPU AMD AM3. Tapi support di motherboard ini jika ada update BIOS ya. Karena ini centangnya warna kuning, jadi kalian perlu searching lagi soal motherboard ini apakah support atau tidak. Jadi kalian perlu buka websitenya Asus atau buka websitenya motherboard yang akan kalian beli gitu. Buat tahu CPU apa aja yang support pada motherboard ini. Kenapa saya rekomendasiin AM2 Plus ini bang? Jadi gini, beberapa motherboard dan chipset AM2 Plus atau AMD lainnya diizinkan atau bisa mengunlock cores dari beberapa CPU yang bisa di-unlock. Jadi misal ada CPU AMD Phenom 2 X4 yang memiliki 4 core 4 thread. Nah, CPU tersebut jika diizinkan oleh chipsetnya dan jika CPU tersebut bisa di-unlock cores, CPU tersebut bisa di-unlock sampai 6 core 6 thread. Nah, kelebihan dari AMD sih itu aja sih kalau kalian pengen ngerasain unlock cores gitu, walaupun TDP juga bakal naik gitu kan. Dan juga, walaupun ini masih menggunakan RAM DDR2, AMD itu punya RAM yang dikhususkan untuk AMD gitu. Jadi, teman-teman bisa dilihat di sini mungkin ya. Saya searching dulu ya. Nih, teman-teman bisa dilihat pada video screen sharing berikut. Ada RAM khusus khusus untuk AMD saja. Beda halnya dengan Intel yang hanya support sampai DDR2 2GB aja untuk per kepingnya. Mungkin ada beberapa, cuman jarang di Indonesia mungkin ya. Tapi untuk AMD ini banyak yang jual untuk 4GB DDR2-nya dan support pastinya untuk di motherboard AM2 Plus. Kelebihan lainnya mungkin pilihan CPU-nya juga banyak dan ramah overclocker juga ya. Karena CPU AMD itu emang dari dulu terkenal ramah overclocker dari dulu ya. Walaupun panas juga sebenarnya. Jadi motherboard ini mungkin cocok buat kalian yang pengen nyobain AMD dan pengen nyobain overclock dan unlock cores dan juga alternatif dari G31 ya. Dan kalau bisa motherboardnya juga support sampai AMD Phenom 2 X6 yang memiliki 6 core 6 thread jika motherboard dan chipsetnya itu mendukung. Jadi kalian perlu searching dulu tentang AM2 Plus ini dan nanya ke sellernya kira-kira support CPU-nya apa aja dan kira-kira yang akan saya beli tuh motherboard tipe apa, namanya apa, chipsetnya apa gitu. Tapi kalau kalian nyari value sih sebaiknya pilih G31 gitu karena harganya terjangkau tapi performa untuk gaming dan juga untuk efisiensi daya lebih irit dan lebih mantap Intel. Dan berikut rekomendasi CPU-nya cuma ada dua ya. Yang pertama ada AMD Athlon 2 X4 yang memiliki 4 core 4 thread yang bisa kalian beli dengan harga 80 ribuan gitu. Ini udah speednya 2,8 GHz, TDP-nya juga emang tinggi 95 watt tapi ini normal untuk CPU jadul ya. Dan ya ini 4 core 4 thread udah cocok untuk multitasking ringan ya. Tapi untuk gaming berat ataupun untuk editing ya jangan terlalu gegabah gitu kan. Dan rekomendasi kedua ada AMD Phenom 2 X3. Ini juga bisa jadi opsi buat kalian yang pengen nyobain CPU 3 core 3 thread atau triple core ya, dan bisa di unlock sampai 6 core. Lah, tahunnya dari mana bang? Kalian bisa searching aja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Tadi kan AMD Athlon 2 AMD Phenom 2 X3 710 ya. Ini 710 ini kodenya atau SKU-nya. Dan 710 ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah list AMD yang bisa di unlock cores dan tidak bisa di unlock cores. Nah, mungkin nggak bisa dicari, kita cari manual aja ya. AMD Phenom 2 X3 710, teman-teman bisa lihat di baris ke-43 ini triple core. Oh, mohon maaf teman-teman. Jadi Phenom 2 X3 710 ini hanya bisa di unlock core sampai quad core. Dan kalau nggak salah yang bisa di unlock sampai 6 core tuh hanya yang memiliki 4 core 4 thread. Nih teman-teman bisa lihat di sini. Ini kan triple core bisa di unlock sampai quad core. Dan berubah namanya jadi Phenom 2 X4 10 dan TDP-nya juga naik jadi 125 watt ya. Dan untuk Phenom 2 X4 teman-teman bisa lihat di sini. Phenom 2. Oh, ada kabar gembira kawan-kawan. Kalau kalian pilih AMD Athlon 2 X4 640 ya, yang 640 bukan di bawahnya, kalian bisa unlock core sampai 5 atau 6 core, tapi TDP juga nambah jadi 125 watt. Bukan nambah sih, naik sih sebenarnya. Untuk Phenom 2 X4 yang bisa di unlock core sampai 5 atau 6 core cuman Phenom 2 X4 650T, 960T Black Edition. Dan untuk Phenom 2 X4 kayak 945, 955 itu sayangnya tidak bisa di unlock cores-nya ya. Baik yang standar ataupun yang Black Edition juga nggak bisa di unlock cores. Jadi kalau kalian pingin unlock cores ke 5 atau 6 cores, pilih Athlon 2 X4 640 atau Phenom 2 X4 yang seri yang ini ya. Tapi kalau teman-teman nemu Phenom 2 X4 650T atau Phenom 2 X4 yang bisa di unlock cores sampai 6 cores di harga 200 ribuan, itu bisa jadi pilihan yang menarik.
Tapi kalau kalian nemu di harga 500 atau 300 ke atas aja kayaknya nggak worth it untuk dibeli. Sama kayak Athlon 2X4 ini juga kalau kalian nemu di 200 ribuan kayaknya masih worth it aja karena bisa di-upgrade sampai 6 core gitu. Bukan di-upgrade, di-unlock cores-nya ya. Dan ya pokoknya kalian bisa lihat pada Google Docs berikut, nanti saya akan masukkan di deskripsi. Dan kenapa saya nggak rekomendasiin AMD Athlon 2X2? Karena harganya mirip-mirip sama Athlon 2X4 dan X3, jadi mendingan X4 sekalian. Dan Phenom 2X2 juga yang memiliki dual core 2 thread juga mahal ya. Tapi saya mau lihat dulu apakah bisa di-unlock. Phenom 2X2 kayak 550, 555, 545 yang Black Edition juga semuanya bisa di-unlock core sampai 4 core. Tapi gini, harganya saya lihat di online tuh mahal-mahal untuk yang Phenom 2 yang X2 atau 2 core 2 thread. Jadi mending sekalian yang ini aja gitu, yang 4 core 4 thread dari Athlon 2X4 atau sekalian yang Phenom 2X3 710. Jadi kalau kalian pengen ngerasain triple core boleh pakai ini. Tapi kalau pengen ngerasain langsung quad core bisa pilih yang ini, atau kalau pengen sekalian yang ini nih, AMD Phenom 2X4 tapi harganya cukup mahal. Jadi saya nggak terlalu rekomendasiin. Mending Athlon aja kalau kalian nyari multi core yang kenceng, bukan yang kenceng, yang banyak gitu, core yang banyak, daripada Phenom 2X4 945 yang nggak bisa di unlock core ya. Oke, mungkin kita kepanjangan bahas di yang AM2 Plus ini. Untuk rekomendasi selanjutnya ada dari motherboard AM3 yang khusus DDR3. Bang, kalau saya nemunya yang AM2 Plus / AM3 supportnya RAM DDR2, beli jangan. Kalau kalian nemunya AM2 Plus / AM3 DDR2 di harga 200 ke bawah sih kayaknya masih cukup worth it ya, karena support AM3 atau CPU AM3 ya. Jadi ini ya masih worth it. Tapi kalau di atas 200 mendingan ambil yang DDR3 gitu, karena maksimal kapasitas RAM-nya juga pasti lebih besar yang AM3 DDR3 gitu kan. Dan juga pasti DDR3 itu lebih baru dan lebih kenceng dari DDR2. Jadi kalau kalian nemu dengan harga 200 ke atas pilih yang DDR3, tapi kalau 200 ke bawah pilih yang DDR2 juga nggak apa-apa. Oke, AM3 ini support CPU-nya juga mirip-mirip sama AM2 Plus, tapi ini nggak support CPU AM2 karena CPU AM2 tuh hanya memiliki memori controller DDR2. Sedangkan AM3 yang DDR3 ini pakainya RAM DDR3 gitu. Kalau kalian pasangin CPU AM2 yang hanya support DDR2 yang nggak akan nyala gitu. Jadi ini supportnya hanya CPU AM3 gitu yang memiliki memori controller DDR2 dan DDR3. Contohnya tadi ya, Phenom 2, Athlon 2 dan lain sebagainya. Untuk chipsetnya di sini teman-teman perlu lihat lagi. Di sini ada A785GM. Kalau nggak salah ini berarti ada integrated ya. Oh iya bener, on board ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini untuk support CPU-nya. Untuk support CPU-nya di sini mantap ya. Ini udah mendukung Phenom 2X6, Phenom 2X4 dan turunan-turunannya. Dan ya, Phenom 2X6 ini mantap karena memiliki 6 core 6 thread ya. Dan harganya pun cukup murah ya. Nanti saya akan masukkan ya Phenom 2X6 ini. Phenom 2X6 ini bisa kalian dapatkan di harga 500 ribuan. Bahkan mungkin ada yang jual di bawahnya kalau kalian lagi hoki. Nah ini bisa dijadikan pilihan buat kalian ya. Ini mungkin kalian bisa beli karena cepat keburu laku gitu ya. Ini mantap karena memiliki 6 core 6 thread gitu kan. Dengan harga 400 ribuan gitu. 400 ribuan cuma dapat 4 core 8 thread dari Intel, walaupun performanya juga mirip-mirip, bahkan untuk gaming bagusan Intel. Tapi kalau kalian pengen ngerasain CPU 6 core 6 thread jadul dengan harga yang murah, ini bisa dijadikan pilihan buat kalian. Dan juga ini untuk overclock juga mantap. Tapi ya jangan di overclock karena ini bukan motherboard atau chipset yang mungkin emang bisa overclock, tapi ya bukan untuk yang entusias lah. Tapi ini kok slot RAM-nya 4 ya. Ini kok beda gitu kan. Mana tadi? Oh ini M3A785GM LE. Oh GMH mungkin yang ada 4 slot RAM, tapi kalau yang mohon maaf teman-teman, ada kesalahan ya. Saya akan lihat supportnya untuk AM3 yang ini, yang dari ASRock ini supportnya juga sama ya, Phenom 2X6. Dan ya, tapi kalian perlu update BIOS dulu mungkin ya, karena bisa saja yang dijual belum BIOS terbaru ya. Dan ya, dengan harga hanya 250 ribuan ini bisa kalian beli ya. Kalian bisa dapatkan motherboard yang sudah support Phenom 2X6 yang memiliki 6 core 6 thread. Dan ini bisa jadikan alternatif buat kalian yang sebelumnya mungkin mau beli atau mau rakit PC Intel Gen 2 tapi ingin ngerasain 6 core 6 thread dan butuh multi core yang banyak gitu. Mungkin untuk multitasking atau nggak seorang entusias yang pengen beda dari yang lain gitu kan. Banyak orang yang pakai Intel, wah saya pengennya pakai AMD gitu karena pengen beda dari yang lain. Dan 6 core 6 thread juga jarang-jarang CPU jadul 6 core 6 thread gitu kan. Jadi ini bisa dijadikan pilihan buat kalian ya. Untuk yang kayak chipset di atasnya kayak ini nih, A880 yang DDR3 dari, kalau nggak salah ini dari Biostar ya. Oh iya bener, warna gini tuh Biostar. A880 ini bisa dipilih juga buat kalian, harganya 300 ribuan.
Jadi ini bisa alternatif buat kalian yang mau rakit PC di bawah sejutaan, atau di atas juga bisa kalau pakai minimal VGA GTX 750 gitu, pakai Pentium 2 X6 atau mungkin maksimal GTX 1050 lah. Mungkin budgetnya jadi 2 jutaan kurang ya kalau pakai 1050. Kalian bisa dapat PC dengan 6 core 6 thread gitu kan. Untuk rekomendasi CPU-nya sama saja ya, mungkin sama yang tadi kayak Pentium 2 X3 atau Athlon 2 X4 atau maksimal Pentium 2 X6 karena itu paling tingginya dan memiliki 6 core 6 thread itu paling tingginya juga. Rekomendasi CPU-nya hanya 3 tadi ya, yang worth it untuk dibeli karena harganya juga nggak kemahalan gitu harganya. Untuk rekomendasi selanjutnya mungkin saya pindah dulu ke dari A ke F ya, yaitu ada motherboard FM2 Plus paketan ya. Ini bisa dijadikan pilihan buat kalian. FM2 Plus ini terkenal dengan APU-nya yang mantap ya. Contohnya ini ada AMD A6 6400 yang memiliki integrated Radeon R7 di dalamnya. Dan ini FM2 Plus ini support sampai AMD A10 dan ya integrated dan CPU juga cukup powerful untuk gaming dengan budget yang tipis gitu kan. Nah A6 6400 ini dan paketan FM2 Plus ini bisa kalian dapetin di harga 300 ribuan aja gitu kan. Tapi stoknya tinggal satu, jadi kalian cepat beli ya kalau mau beli gitu kan. Mungkin nih motherboardnya harganya 200 ribuan dan CPU-nya juga nggak nyampe 100 ribu kayaknya. Dan AMD A6 6400 ini bisa dijadikan opsi buat kalian kalau sebelumnya mau rakit PC Intel Gen 2 atau Gen 3 pakai GPU discrete. Nah walaupun AMD A6 6400 ini performanya mungkin mirip-mirip sama Pentium Gen 2 atau Gen 3 gitu kan, tapi performa GPU-nya jauh di atas Intel Gen 2 maupun Gen 3 gitu, dengan harga yang sangat murah. Jadi kalau kalian rakit PC H61 plus Pentium harganya 300 ribu. Tapi kalau kalian rakit PC AMD A6 6400 plus FM2 Plus, kalian bisa dapetin di harga yang sama yang memiliki performa GPU yang powerful gitu. Jadi kalau kalian mau ngerasain main GTA 5 dengan rakitan PC 500 ribuan, ini bisa dijadikan pilihan buat kalian. Untuk kayak game CSGO mungkin bisa di 30-40, GTA 5 mungkin 20-30, Valorant mungkin bisa 40 ke atas gitu atau di bawahnya karena CPU-nya juga ini nggak terlalu powerful ya. Jadi sering drop FPS untuk game FPS. Tapi dengan harga 300 ribuan aja kalian udah bisa dapat iGPU yang cukup powerful jika dibandingkan dengan Intel. Dan mungkin kalau dibandingin nih iGPU-nya ini setara atau mungkin mirip-mirip performanya dengan GT 420 ya. Jadi ya udah cukup bagus lah dengan harga 300 ribuan sepaket ini ya. RAM-nya juga udah DDR3 dan up to berapa megahertz? Harusnya 1600 karena FM2 Plus ini nggak terlalu jadul dan tergolong modern. Dan udah support SATA 3. Ingat ini, SATA 3 ini. Jadi kalian kalau pakai SSD speednya bisa dimantapkan atau bisa dijalankan dengan kecepatan maksimumnya gitu. Jadi ini opsi paling mantap jika kalian ingin rakit PC 500 ribuan, baru awal-awal pengen rakit PC gitu. Karena opsi upgrade-nya juga lumayan bagus gitu. FM2 Plus ini, teman-teman bisa lihat di sini. Untuk opsi upgrade-nya, FM2 Plus ini bisa upgrade sampai AMD A10 7850K, ini yang tergolong populer ya. Di sini tuh AMD A10 7850K memiliki 4 core 4 thread dan clock speednya up to 4 GHz dan itu cukup kencang dan memiliki Radeon R7 dan shader cores-nya 512 dan ini cukup banyak untuk iGPU Radeon R7 ya. Jadi untuk beberapa game mungkin teman-teman bisa lihat di sini ini cukup playable ya dengan hanya menggunakan iGPU dan CPU 4 core 4 thread. Jadi opsi upgrade kedepannya juga udah cukup luas dan juga ya harganya tadi murah banget ya kalau kalian mau rakit PC awal-awal. Sebenarnya ada jual juga ya, ada yang jual juga FM2 Plus paketan. Menurut saya agak cukup mahal, mending kalau kalian awal-awal pakai yang tadi aja. Tapi kalau kalian mau langsung yang mantap gitu bisa pilih yang paketan yang ini nih, A8 7650K. Tapi gini ya, AMD A8 7650K ini emang kenceng ya si CPU-nya 4 core 4 thread ini. Tapi untuk VGA-nya atau iGPU-nya nggak terlalu kenceng gitu. Jadi mending pilih yang tadi dulu baru kedepannya upgrade gitu. Peningkatan FPS-nya nggak signifikan dari yang AMD A6 tadi. Karena CPU-nya peningkatannya emang kenceng tapi ya iGPU-nya nggak terlalu kenceng. Nah yang bikin nggak worth it-nya itu harganya tuh 560.000 gitu. Jadi ya ini cocoknya buat kalian yang mau rakit PC awal-awal yang pengen ngerasain game kayak GTA 5 atau CSGO dengan low FPS pastinya tapi dengan rakitan PC semurah mungkin mulai dari 500 ribuan gitu. Ditambah ini udah support RAM DDR3 dan sudah mendukung SATA 3 juga pastinya. Oke, rekomendasi terakhir mungkin saya langsung close aja karena ya kalian harusnya udah tahu siapa. Yaitu ada dari AM4. Sebenarnya saya nggak perlu cerita lagi soal ini karena kalian harusnya udah tahu soal AM4 ini ya. Motherboard dengan soket AM4 ini ya mendukung semua CPU Ryzen untuk beberapa chipset. Dan rekomendasi motherboardnya ini ada banyak ya, A320M yang second maupun yang baru juga masukin rekomendasi. Terus kayak B350M untuk overclocking ataupun untuk jangka panjang juga bisa
masuk rekomendasi. Ya pokoknya semua chipset pada AM4 ya. Kalau kalian mending dan pengen rakit PC semurah mungkin, kayak misalnya 2 jutaan tapi udah pengen dapat Ryzen gitu, misal kalian rakit PC 2 jutaan gitu, pakai Ryzen 3 2200G udah bisa dapat di 2 jutaan gitu, masuk rekomendasi karena memang sudah jelas mantap. Ditambah kalian nggak bisa dapetin CPU dengan iGPU yang kenceng kayak Ryzen 3 2200G di Intel dengan harga yang sama, dan Ryzen 3 2200G plus A320M ini bisa jadi opsi buat kalian yang mau rakit PC semurah mungkin tapi pengen gaming dengan lancar di 720p bahkan 1080p ya, karena Radeon Vega 8 pada Ryzen 3 2200G yang bisa kalian dapatkan di harga mulai dari 600 ribuan ya. Performanya tuh mirip-mirip sama GTX 650 ya, jadi ya ini udah cukup mantap ya untuk kelas iGPU, udah mantap banget ya. Jadi ya dengan 2 jutaan kalian bisa rakit PC yang performanya mirip-mirip sama GTX 650 dan tentu saja lebih hemat daya karena menggunakan iGPU dan TDP-nya hanya 65 watt. Dan kalau kalian mau rakit PC 3 jutaan, 5 jutaan juga bisa dapat ya. 5 jutaan bisa dapat Ryzen 5 5600G itu yang performanya mirip-mirip sama GTX 750 ya untuk iGPU-nya. Ya lalu dengan AM4 ini tentu saja upgradabilitas dan ya pokoknya bisa pakai sampai jangka panjang gitu kan, karena ini filter proof juga gitu. AM4 itu dari Ryzen 1000 sampai Ryzen 5000. Oke teman-teman, itu saja rekomendasi dari saya, dan kalau ada pendapat lain boleh komen di bawah, dan mungkin saya kurang hatam di ini ya di AMD. Kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi yang udah sepuh soal AMD boleh komen di bawah. Oke teman-teman, itu tadi beberapa motherboard dari AMD yang menurut saya worth it untuk dibeli di harganya dan juga cocok untuk dijadikan rakitan PC kere-hore. Jika ada pertanyaan atau mau diskusi boleh komen di bawah. Jika ada rekomendasi lain juga boleh komen di bawah. Jangan lupa like dan jangan lupa tekan tombol subrek, nyalakan lonceng notifikasinya, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Saya Jafar Gentra Putra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.